Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, berikut ini akan dijelaskan kelanjutan dari bahasan gelombang untuk bagian yang kedua. Pada bagian yang pertama telah dijelaskan tentang definisi gelombang, kemudian yang kedua tentang penjabaran gelombang berjalan, kemudian yang ketiga adalah cepat lambat gelombang untuk berbagai medium yang berbeda. Nah, pada bagian berikut yang kedua ini akan dibahas tentang kelajuan bunyi di udara, kemudian tentang perpaduan gelombang dan dilengkapi dengan beberapa contoh soal dan penyelesaian. Nah, kita akan awali dari kelajuan gelombang. Kelajuan gelombang bunyi di udara ya. Dari persamaan gas ideal bahwa PV sama dengan nRT nanti juga akan dibahas di bagian termofisika ini. Dengan ρ adalah rapat massa, yaitu massa per satuan volume. Kemudian jumlah molnya N itu sama dengan massa per berat molekul. Dan untuk temperatur 0 derajat Celcius itu sama dengan 273 Kelvin. Dan temperatur tertentu T sama dengan T kecil plus 273. Jadi T besar dalam Kelvin, T kecil dalam Celcius. Nah, menggunakan persamaan 9 atau persamaan sebelumnya yang telah dijelaskan, itu akan diperoleh perbandingan sebagai berikut. Jadi kalau V dibagi dengan V0, itu sama dengan akar T per T0, karena variabelnya adalah suhu. Jadi sama dengan akar T plus 273 dibagi dengan 273 atau menjadi akar 1 plus T per 273 persamaan 10. Nah, untuk nilai T yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai 273, maka persamaan 10 ini dapat didekati menjadi persamaan sebagai berikut. V per V0 itu sama dengan 1 plus setengah kali T per 273 atau dalam bentuk deret yang diambil dua suku pertama dari deret tersebut, maka akan diperoleh persamaan V sama dengan V0 ditambah V0 per 546 T persamaan 11. Nah, nilai V0 ini itu sebesar 331 meter per second, yaitu pada suhu 273 Kelvin, yaitu nilai cepat lambat suaranya itu sama dengan 331 meter per second. Nah, sehingga diperoleh persamaan menjadi V sama dengan 331 ditambah 331 per 546 kali T dari persamaan 11. Nah, ini kalau kita hitung, nilai ini sama dengan 0,61. Nah, sehingga nilai dari cepat lambat di udara sebagai fungsi suhu, di mana suara tadi merambat, yaitu sebesar T, memenuhi persamaan 331 plus 0,61 T, persamaan 12. Misalnya kita akan menghitung cepat lambat cepat lambat suara di udara pada suhu 30 derajat Celcius misalnya, maka tinggal masukkan nilai T-nya ini sama dengan 30. Nanti akan ketemu berapa nilai V-nya. Demikian juga untuk nilai T yang berbeda, kita bisa menghitung berapa nilai cepat lambat suara di udara pada suhu tersebut. Nah, kemudian bagian yang kelima adalah tentang perpaduan gelombang. Apa itu perpaduan gelombang? Jadi perpaduan gelombang itu adalah gabungan dari dua gelombang atau lebih, kemudian akan terbentuk atau menimbulkan satu gelombang baru. Itu dinamakan perpaduan gelombang. Nah, pada bagian ini dibedakan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah tentang superposisi, kemudian yang kedua adalah tentang interferensi, dan yang ketiga adalah tentang difraksi. Kita awali dari superposisi. Apa itu superposisi? Superposisi dari dua gelombang atau gabungan dari dua gelombang atau lebih, kemudian masing-masing gelombang itu bertindak secara tidak bergantungan. Artinya apa? Masing-masing besaran pada gelombang itu berbeda. Kita cermati pada gambar sebelah kiri ini. Ini ada gelombang merah, kemudian ada gelombang biru. Gelombang merah dengan gelombang biru
itu besarannya berbeda. Amplitudo gelombang merah lebih kecil daripada amplitudo gelombang biru. Kemudian panjang gelombang merah berarti kan satu puncak gelombang tambah satu lembah gelombang. Ini panjang gelombang untuk gelombang merah. Gelombang birunya satu puncak gelombang tambah satu lembah gelombang. Ini berbeda, lebih gede panjang gelombang untuk yang gelombang berwarna biru. Nah, karena besaran-besaran pada gelombang ini berbeda, maka kalau kita jumlahkan itu dinamakan superposisi. Nah, jadi hasil superposisinya seperti ini yang biru muda ini. Ya, ini perpaduan dari gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, tetapi kalau misalnya gelombang 1 dan gelombang 2 itu besarannya sama, panjang gelombangnya sama, amplitudonya sama, ya, cepat lambat frekuensinya sama, gelombang tadi dinamakan koheren. Kita lihat seperti ini yang merah sama yang biru, ya, kemudian dipadukan, panjang gelombang, amplitudo, frekuensinya sama dari gelombang 1, 2, maka jumlah perpaduan atau superposisi gelombangnya menjadi teratur. Nah, peristiwa ini nanti selanjutnya dinamakan interferensi. Nah, jadi yang kedua interferensi itu pada dasarnya adalah superposisi dari dua gelombang. Tapi superposisinya itu besaran-besaran pada kedua gelombang itu koheren, yaitu mempunyai panjang gelombang, amplitudo sama yang tetap nilainya. Nah, superposisi dua gelombang dengan amplitudo dan frekuensi yang sama dan menjalar ke arah sama, itu dapat menghasilkan gejala interferensi ini. Misalnya kita lihat dari dua gelombang ini. Ada gelombang Y1 sama dengan A kali sin omega T minus KX. Gelombang pertama. Gelombang yang kedua adalah Y2 sama dengan A sinus omega T min KX min P, di mana P ini adalah beda fasa antara gelombang 1 dan gelombang 2. Nah, kalau kedua gelombang ini kita superposisikan, ya, nah maka superposisi dari dua gelombang ini kita kenal dengan interferensi karena kedua gelombang koheren, panjang gelombang, amplitudonya sama besar. Nah, hasil dari superposisi kedua gelombang ini yang kita kenal sekarang dengan interferensi tadi, secara matematis menjadi persamaan berikut, yaitu jumlah antara gelombang 1 dan gelombang 2, ini kita jumlahkan, ini gelombang 1, A sinus omega T minus KX, gelombang 2 adalah A sinus omega T min KX min P. Bayangkan ini adalah sudut pertama, ini sudut kedua. Jadi kalau di dalam persamaan matematik, sinus ditambah dengan sinus itu menjadi 2 kali sinus kali kosinus. Ya, atau 2 sin cos lah. Sinus kali sinus. Jadi kalau sinus A ditambah dengan sinus B itu sama dengan 2 sinus A ditambah B per 2 dikalikan kosinus A dikurangi B per 2. Ya, silahkan nanti dilihat kembali rumus penjumlahan sinus. Nah, kalau kita bayangkan ini sebagai sudut pertama A, ini kita bayangkan sebagai sudut kedua sama dengan B, maka A ditambah B per 2 adalah omega T minus KX ditambah omega T minus KX min P dibagi dengan 2. Nah, nanti akan diperoleh hasil omega T minus KX minus V per 2. Nah, sedangkan sudut untuk omega T minus KX dikurangi dengan omega T minus KX minus V dikurangi dibagi 2, ya, itu akan diperoleh nilai V per 2. Nah, sehingga kalau Y1 ditambah Y2 dengan rumus persamaan matematis menjadi 2 kali sinus kali kosinus gitu ya, maka nilai dari penjumlahan ini menjadi Y sama dengan AM sinus omega T minus KX minus V per 2, di mana AM tadi adalah nilai yang tetap menjadi amplitudo maksimum atau amplitudo baru 2A cos P per 2, persamaan 1/3. Nah, silahkan ini boleh dilengkapi sendiri, yaitu dengan menjumlahkan dua gelombang dalam bentuk sinus ditambah sinus. Dengan persamaan matematis akan diperoleh hasil akhir seperti ini. Nah, ini dinamakan hasil interferensi dari kedua gelombang yang memiliki beda fasa sebesar P. Nah, nanti kalau beda fasanya khusus, kalau kelipatan dari setengah panjang gelombang, itu akan terjadi interferensi yang saling melemahkan. Tapi kalau kelipatan dari panjang gelombang,
maka terjadi intervensi yang saling menguatkan. Itu akan dibahas nanti pada bagian optika. Kemudian yang ketiga adalah difraksi. Ya, apa itu difraksi? Apabila gelombang melewati suatu celah sempit, maka setelah melalui celah, gelombang akan meluas menurut bentuk kerucut. Fenomena pembentangan gelombang atau pembelokan gelombang adanya celah sempit, bisa juga melewati penghalang, itu dinamakan difraksi. Nah, apabila celah besar, maka difraksi yang dibentangkan kecil. Nah, dengan kata lain, bila celah itu membesar, maka difraksinya akan mengecil. Nah, ini kita lihat, kalau ini ada gelombang datang, kemudian lewat celah, maka celah ini akan menjadi sumber gelombang baru, kemudian gelombang baru kalau celahnya ini banyak, akan saling menumpuk menjadi satu, karena sumber satu gelombang itu mempunyai panjang gelombang, frekuensi, ya, cepat lambat yang sama, atau kita kenal dengan koheren, maka hasilnya ini adalah interferensi. Jadi beloknya di sini adalah difraksi, kemudian numpuknya ini menjadi interferensi. Nah, itulah peristiwa yang dinamakan difraksi. Baik, kita akan lanjutkan sekarang dengan beberapa contoh untuk lebih memudahkan pemahaman apa yang dijelaskan baik pada bagian 1 maupun bagian 2 dari materi gelombang ini. Contoh yang pertama, suatu gelombang transversal menjalar dengan persamaan sebagai berikut. Y xt sama dengan 0,8 sinus 2pi dalam kurung 6t minus 0,4x. Di mana X dinyatakan dalam meter dan T dinyatakan dalam detik. Nah, yang ditanyakan adalah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah amplitudo gelombang berapa. Kemudian yang kedua adalah panjang gelombang dari gelombang tersebut, ya, lambdanya. Kemudian yang ketiga adalah periode gelombang atau T besar. Kemudian yang keempat adalah frekuensi gelombang atau F. Kemudian yang kelima adalah kelajuan gelombang. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka dari persamaan gelombang ini kita analogikan dengan bentuk gelombang yang sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada bagian 1. Dari persamaan gelombang tersebut dapat diidentikan dengan persamaan gelombang sebagai berikut. Y xt sama dengan 0,8 sinus 2pi 6t min 0,4x menjadi A sinus 2pi, karena 2pi-nya muncul di sini menjadi dalam kurung T per T min X per lambda. Nah, sehingga dengan analogi ini kita bisa menghitung besaran-besaran sebagai berikut. Amplitudo, berarti amplitudo kan di sini nih. Ya, ini A-nya sama dengan 0,8 meter. Panjang gelombang, lambda, berarti lambda kan berada di posisi sini ya. Ini berarti sama dengan ini. Ya, jadi 0,4x itu sama dengan seper lambda, maka lambdanya sama dengan seper 0,4, satuannya dalam meter, jadi ketemu 2,5 meter. Periode berarti ini, maka ini analoginya ke sini, jadi 6T itu sama dengan T per T besar, maka T besarnya sama dengan seper 6 dalam satuan detik, atau 0,167. Kemudian frekuensi itu sama dengan seper T, ingat persamaan dalam gerak melingkar ya. Frekuensi sama dengan seper periode. Jadi kalau ini periodenya seper 6, maka frekuensinya 6 Hz. Kemudian kelajuan gelombang, hubungan antara kelajuan gelombang atau cepat lambat gelombang dengan frekuensi dan panjang gelombang adalah P sama dengan F kali lambda. Jadi frekuensinya sudah dihitung sama dengan 6 Hz, kemudian lambdanya sudah dihitung 2,5 meter, jadi 6 Hz kali 2,5 meter menjadi 15. Hz itu seper detik, maka satuannya 15 meter per second. Nah, itu adalah besaran-besaran yang terkait dengan gelombang. Contoh soal nomor 2. Dari persamaan gelombang nomor 1 di atas, jadi gelombangnya masih sama, tuliskan persamaan gelombang baru dengan amplitudo dan arah rambatan yang terbalik dari gelombang di atas. Jadi persamaan gelombang pertama ini, gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah bentuk gelombangnya seperti apa kalau amplitudonya terbalik. Jadi kalau amplitudonya naik dulu, ini menjadi ke bawah dulu. Kemudian rambatannya kebalik. Kalau merambatnya ke kanan begitu, ini menjadi merambat ke kiri gitu. Nah, amplitudo terbalik berarti diminkan A-nya. Jadi menjadi min 0,8 meter dari sini. Kemudian arah rambat terbalik,
itu perjanjiannya kalau ini main itu berarti merambatnya ke kanan, maka ini diganti plus, ya, merambat ke kiri. Jadi dari minus 0,4 itu menjadi plus 0,4. Nah, kalau ini kita masukkan nilai itu, maka akan diperoleh persamaannya menjadi ini, ya, yaitu min 0,8 sinus 2P 6T min 0,4X. Begini boleh, atau minusnya kita masukkan ke dalam menjadi 0,8 sinus 2Pi, ini minus 6T minus 0,4 X. Jadi persamaan ini boleh, atau persamaan sebelumnya ini boleh. Itu untuk menyatakan gelombang yang amplitudo dan arah rambatannya kebalikan dengan gelombang sebelumnya, yaitu ini. Begitu. Oke, soal nomor 3. Buktikan bahwa cepat rambat gelombang transversal sinusoidal yang menjalar dalam dawai dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. V sama dengan akar T per mu, di mana T adalah tegangan dawai dan mu adalah massa per satuan panjang dari dawai. Nah, untuk membuktikan persamaan ini, kita bisa gambarkan seperti ini. Jadi ini bentuk dawai yang digetarkan, maka bentuk punggung dari dawai yang digetarkan ini boleh didekati dengan lingkaran, ya. Jadi kalau panjang potongan dawai ini sama dengan L, maka ini bagian dari gelombang ini bisa dibagi dua menjadi setengah L kiri, setengah L kanan. Kemudian ini ada gaya tegangan dari dawai ini ke arah luar dari potongan L ini, maka gaya ini bisa diproyeksikan yang tegak lurus dengan bidang mendatar dan yang searah dengan arah bidang datar, baik ke arah kiri maupun ke kanan. Nah, misalkan elemen dawai delta L mempunyai massa persatuan panjang sama dengan M. Maka massa dari elemen panjang DL tadi, massanya sama dengan delta M sama dengan mu kali delta L. Nah, jika elemen delta L ini bergerak dengan kelajuan V dalam busur lingkaran, karena dianggap lingkaran dari lengkungnya, maka gaya sentripetal yang bekerja pada elemen massa delta M tadi, itu sama dengan F delta M V kuadrat per R. Tolong dilihat kembali rumus gerak melingkar untuk gaya sentripetal, ya. Nah, ini berarti sama dengan delta M-nya mu kali delta L dikalikan V kuadrat per R. Nah, dari gambar di atas, gaya horizontal akan saling menghilangkan. Kita lihat, ini yang ke kanan, ada yang ke kiri. Besarnya sama, berarti kalau dijumlahkan sama dengan 0. Jadi yang muncul tinggal yang ke bawah saja. Nah, yang bekerja pada ujung-ujung itu tinggal yang ke bawah, yaitu 2T sin theta. Jadi kalau yang ke kanan itu cosnya, yang ke sini sinusnya. Nah, jadi F sama dengan 2T sin theta. Untuk theta yang kecil, maka nilai sin theta ini boleh didekati dengan nilai theta itu sendiri dalam satuan radian. Sehingga dapat diperoleh F itu secara pendekatan menjadi F2T theta. Atau 2T, theta-nya sama dengan delta L per 2 per R. Nah, sehingga diperoleh T kali delta L per R. Nah, dari persamaan yang kita peroleh ini, kalau kita menyamakan dengan persamaan sebelumnya, maka diperoleh mu delta L kali V kuadrat per R sama dengan T kali delta L per R. Atau V kuadrat sama dengan T per mu, maka V sama dengan akar T per mu. Nah, terbukti bahwa inilah bentuk persamaan cepat rambat suara pada dawai. Jadi nanti kalau kita ketemu dengan soal dawai, maka rumus ini boleh langsung dipakai, ya. Contoh nomor 4. Hitunglah kelajuan dari gelombang mekanik dalam rel-rel kereta api yang terbuat dari baja jika frekuensi sumber sebesar 240 Hz frekuensinya. Selanjutnya, hitung pula panjang gelombang dari gelombang mekanik dalam baja tersebut. Kalau diketahui modulus Young atau Y-nya ini 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat. Kemudian massa jenis bajanya Rho sama dengan 7,8 kali 10 pangkat 3 km per meter kuadrat. Nah, jadi gelombang yang merambat pada zat padat, ya ini gelombangnya ada gelombang longitudinal, maka persamaannya V sama dengan akar Y per Rho. Kita lihat pada bagian 1, ya, silahkan dilihat kembali. Tinggal dimasukkan nilainya, Y-nya diketahui 2 kali 10 pangkat 11 Newton per meter kuadrat.
kemudian rho-nya diketahui 7,8 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3 akan diperoleh 5.064 meter per second. Ini cepat lambat gelombang bunyi dalam zat padat tadi. Nah, dari persamaan hubungan antara cepat lambat suara dengan frekuensi dan panjang gelombang, V sama dengan R kali lambda, maka lambdanya sama dengan V per F. Jadi P-nya sudah dihitung 5.064 dibagi dengan frekuensi. Frekuensinya kan diketahui ini ya 240 Hz. Nah, jadi dibagi 240 Hz ketemunya 21,1 meter. Nah, ini adalah cepat panjang gelombang yang merambat. Nah, itu sebesar 21,1 meter. Itu cepat lambat gelombang mekanik dalam baja. Soal nomor 5, buktikan bahwa kelajuan bunyi di udara dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Di bagian 1 hanya dijelaskan saja bahwa V sama dengan akar gamma RT per M, di mana gamma adalah perbandingan panas jenis gas pada tekanan tetap dan volume tetap, R adalah konstanta umum gas, kemudian T adalah temperatur dalam satuan Kelvin, dan M adalah berat molekul. Nah, penyelesaiannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Kelajuan gelombang dalam gas itu memenuhi persamaan V sama dengan akar B per rho. Ini persamaan umum, di mana B adalah modulus Bach, yaitu perubahan tekanan per perubahan relatif volume, sedangkan rho adalah rapat massa dari gas. Ya. Nah, hubungan antara modulus Bach dengan tekanan gas itu dapat dinyatakan B sama dengan gamma kali P. Yang apabila ini disubstitusikan ke dalam persamaan V sama dengan akar B per rho ini, kita akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Maka V sama dengan B-nya diganti gamma kali P dibagi dengan rho. Nah, kemudian dari persamaan umum gas ideal bahwa PSP sama dengan nRT, maka P-nya saja sama dengan nRT dibagi dengan V. Ya, nRT dibagi dengan V. Nah, kalau ini masuk ke sini, kemudian N jumlah molnya sama dengan massa dibagi berat molekul, rho-nya sendiri sama dengan massa per volume, ya dari sini, ya maka massanya sama dengan rho volume, maka kalau kita substitusi, itu akan diperoleh persamaan sebagai berikut. P sama dengan akar B per rho, sama dengan akar gamma nRT per V dibagi dengan rho. Ya, ini kalau kita ringkas V-nya gitu ya, dibagi massa per volume ini habis, nah sehingga akan diperoleh tinggal V sama dengan gamma kali RT dibagi dengan M. Nah, ini adalah cepat lambat suara di udara, yaitu akar gamma RT per M, di mana R konstanta umum gas, T temperatur dalam Kelvin, dan M adalah berat molekul, sedangkan gamma adalah perbandingan panas jenis pada tekanan tetap dengan panas jenis pada volume tetap. Demikian contoh soal yang bisa dibahas pada bagian yang kedua ini. Mudah-mudahan dengan beberapa contoh ini lebih memudahkan kita untuk memahami materi gelombang baik di bagian 1 maupun bagian 2. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu bahasan kita gelombang pada bagian yang kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.